Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selamat Allah, NIM 14123002008. Saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian. Rangkuman tugas akhir. Judul Analisis Kelayakan Peternakan Ayam Broiler Plasma Yulkit dengan Pola Kemitraan Guna Pengembangan Investasi Perusahaan di UD Priagung Farm. Bab 1. Pendahuluan. Permintaan daging ayam broiler terus meningkat seiring kebutuhan konsumsi masyarakat dan pengembangan usaha kuliner. Hal ini dijadikan usaha peternak ayam broiler sebagai sektor yang penting untuk dikembangkan karena mampu meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat. Ayam broiler merupakan komoditas unggulan karena memiliki kelebihan berupa masa panen yang cepat dari 30 sampai 40 hari dan pertumbuhan bobot yang tinggi dari 1,4 sampai 1,6 kilo dalam 5 sampai 6 minggu. Dengan keunggulan tersebut, ayam broiler mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Rumusan masalah. Apakah usaha peternakan ayam broiler layak dilihat dari aspek investasi dan bagaimana sensitivitas break-even point atau BEP terhadap kelayakan usaha? Tujuan penelitian ada dua. Satu, menilai kelayakan usaha berdasarkan analisis investasi. Dua, mengetahui tingkat sensitivitas BEP terhadap keberlanjutan usaha. Ruang lingkup penelitian ada dua. Satu, batasan penelitian. Fokus pada usaha ayam broiler di UD Priagung Farm dan Plasma Yulgit. Data berasal dari wawancara atau disebut data primer dan data harga Juli 2023 data sekunder. Modal berasal dari dana pribadi. Analisis menggunakan metode NPV, PP, dan BEP. Penelitian hanya sampai tahap penilaian kelayakan. Dua, asumsi. Umur usaha 5 tahun. Produksi 5 sampai 6 kali per tahun. Harga input dan output dianggap tetap. Tingkat kematian ayam 5 sampai 9%. Harga jual ayam 17.600 per kilo. Seluruh hasil panen terjual. Sumber pendapatan berasal dari ayam hidup dan limbah. Manfaat penelitiannya. Satu, bagi penulis meningkatkan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu studi manajemen proyek dan pemasaran yang diperoleh dalam perkuliahan sekaligus sebagai referensi bisnis yang dapat dilakukan di sektor peternakan. Dua, bagi UD Pedagang Farm sebagai referensi bisnis dan pertimbangan dalam pengembangan usaha ternak yang akan dijalankan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kelangsungan usaha. Tiga, bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi pembaca dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Jawaban pustaka. Satu, titik satu analisis kelayakan bisnis ayam broiler. 1.111 rencana anggaran biaya atau RAB. 1.112 laporan laba rugi. 1.1.1.3 net present value NBV. 1.1.14 manfaat biaya bersih atau net benefit cost ratio atau net BNC. 1.1.15 internal rate of return atau IRR.
1.1.16 payback period atau PP. 1.1.17 analisis break even point atau BEP. 2.11 studi kelayakan usaha. 2.2.1 tujuan studi kelayakan. 2.3 usaha peternakan employer pola kemitraan. 2.4 pola kemitraan. 2.5 modal. 2.51 kandang. 2.52 die all chicken atau DOC. 2.5.3 pakan. 2.5.4 obat-obat dan vaksin. 2.5.5 peralatan. 2.6 industri unggas. 2.7 ayam broiler. 2.8 penelitian terdahulu. Sekarang ini metodologi penelitiannya ada tiga. 3.1 penjelasan metodologi penelitian. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari melalui observasi langsung di peternakan ayam broiler serta wawancara dengan pemilik. Dan instansi terkait menggunakan kuesioner. Data sekunder dikembangkan dari literatur, jurnal, dan sumber internet yang relevan. 3.2 metode pengolahan dan analisis data. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif mendeskripsikan kondisi usaha peternakan. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menilai kelayakan investasi dengan menghitung NPV, IRR, dan PP. 3.3 analisis kelayakan investasi. Analisis ini bertujuan untuk menilai kelayakan finansial usaha peternakan ayam broiler dengan menghitung biaya investasi dan estimasi pendapatan. Kriteria yang digunakan meliputi NPV, IRR, payback period atau PP, dan net benefit cost ratio atau net BNC. Diagram alur penelitiannya, dan ini diagramnya alur penelitiannya. Dari menentukan masalah dan tujuan penelitian, pengumpulan data, analisis hasil perhitungan, dari layak atau tidak layak, terus kesimpulan dan saran. Selanjutnya, jadwal penelitian. Jadwal penelitian disusun secara sistematis untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan dengan baik. Kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, dan juga dengan studi lapangan dan survei lokasi. Kemudian pengambilan data, hingga tahap akhir yaitu penyusunan laporan. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dalam periode waktu Juli hingga Oktober 2023. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.